Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Tapi di dunia metaverse ini emang asik sih ya. Dunia fiksi itu selalu bisa meninabobokan kita daripada fakta. Gitu ya. Barangkali metaverse bisa menjadi sebuah pelarian barangkali ya. Iya ya. Ya. Ini jadi mirip-mirip film itu ya, Avatar. Yang itu. Iya, sebenarnya kan dunia metaverse itu diawali yang rame booming itu kan film mulainya dari film Matrix. Itu kan metaverse banget kan. Iya, Keanu betul. Reeves gitu kan. Sampai-sampai itu bisa mati beneran gitu loh. Iya, gara-gara ini ya. Bertarung di dunia jejaring itu. Akhirnya di dunia nyatanya beneran terkena, berdarah, mati. Iya. Ngeri itu. Itu ngungkuli ya, melebihi Iya, metaverse itu. Melebihi. Ya barangkali Efeknya satu ini ya, kena langsung. ya barangkali suatu ketika akan ada teknologi yang macam itu. Jadi nanti ke depan bisa jadi jejaring ini menjadi senjata. Oke, bisa ya. Enggak senjata perang. Iya bisa sih. Iya. Loh, logikanya paling sederhana. Orang Jawa punya santet. Sama loh. Membunuh tanpa Membunuh menyentuh. tanpa menyentuh. Iya ya, metaverse pun juga bisa. Iya, itu metaverse. Ya. Santet itu metaverse. Berarti metaverse dengan kearifan lokal ya. Iya, aku tidak akan ngomong itu kearifan lokal ya. Persoalannya adalah sampai hari ini tidak ada satupun penelitian yang mencoba membuktikan sisi ilmiahnya. Itu ilmiah. Dari dunia fisika sangat masuk. Fisika kuantum hari ini kita ngobrol tentang itu kan. Iya. Fisika kuantum bagaimana kemudian materi dimasukkan ke gelombang terus kemudian dipindah dan akhirnya jadilah seperti WA, status Facebook. Kita foto di mana terus kemudian kita kirim ke orang dengan alamat nomor itu. Kode nomor adalah sebuah kode. Ya kan? Kode untuk menunjukkan bahwa dan dia harus punya identitas kan. Kita kan kalau beli nomor baru kan harus punya identitas tuh. Dikasih nama, nomor KTP dan macam-macam kan gitu. Nah, itu kan sebagai ini. Itu keren. Itu sebenarnya aku melihat wah, ini sebenarnya teknologi lama kita gitu loh. Hanya bedanya kalau zaman dulu itu nggak pakai media kayak gini, nggak pakai gadget. Pakainya medianya media yang sederhana. Beda lagi. Sebenarnya berarti bukan teknologi baru juga ya kalau kita ngomongin. Ini kan hanya mewujudkan fisiknya. Oke, iya. Ya kan? Nampak. Dulu orang-orang kita ini kan teknologinya internal. Teknologi internal. Teknologi yang berangkat dari potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu diasah, diolah. Terus ada satu kode yang menarik di situ, mantra. Ketika dibacakan berulang-ulang, sama kan sebenarnya. Kalau kita melihat tampilan layar laptop kita, ketika kita mengakses banyak informasi di web manapun, ketika kita masukkan itu sebagai kode, itu hanya pengulangan bilangan biner 1 sama 0. Iya ya, karena memang itu kan dua bilangan itu kan. 1 sama 0. Bilangan biner bilangan biner kan hanya terdiri atas dua angka itu, 0 dan 1. Itu dikombinasi terus kemudian bisa membentuk image apa. Iya ya. Ya itu sama kan dengan mantra. Iya. Kalau zaman dulu betul mantra. Mantra kan diucapkan berulang-ulang akhirnya menjadi sesuatu yang mewujud. Logis sih itu. Iya, sebenarnya ini logis banget. Jadi tidak ada sesuatu yang menurut pencermatan saya sih nggak ada sesuatu yang nggak masuk akal. Kalaupun iya memang itu tidak masuk akal, ya memang iya kita pun hidup di alam yang tidak masuk akal kok. Kenapa soalnya kan? Pernah bayangin nggak kenapa bulan, bumi, matahari dan semua bintang beredar pada garis edarnya? Kok nggak tabrakan? Takdir ilahi. Ya itu kan nggak rasional kan? Betul. Susah kalau misalkan. Lah iya.
Itu tadi. Iya. Aku seneng nih nonton video-video tentang sains. Terus terang aku paling suka itu. Proses apa ya? Manusia itu terlahir. Ya, Kan sebenarnya manusia itu dari hasil pembuahan. betul. Pada dasarnya dua-duanya baik itu ovum maupun sperma Ya. itu sama-sama cair. Kok bisa jadi daging? Kok bisa jadi tumbuh menjadi manusia sampai segede dirimu? Ya. Iya. Kan nggak logis. Betul. Kan dipikir secara benar ya, nggak Iya. bisa nyampe itu. Nggak akan nyampe. Ilmu pengetahuan cuma bisa ilmu pengetahuan ya hari ini hanya bisa mengatakan bahwa itu ada proses pembuahan. Tapi kalau memang ada proses pembuahan, kenapa ada yang jadi dan ada yang tidak? Ada yang akhirnya gagal. Iya Kalau kan? misalkan itu benar-benar proses pembuahan harusnya bisa jadi semuanya dong. Betul, harusnya bisa jadi semua kan. Tapi kenapa kenyataannya ada yang jadi ada yang tidak. Dari jutaan sperma yang masuk ternyata tidak satu yang semua sel sperma itu bisa membuahi sel telur. Hanya satu. Iya. Makanya setiap orang itu hebat sejak dia lahir. Karena sudah bersaing dari awal ya. Betul. Betul. Jadi ngapain juga kita harus membuktikan kehebatan kita. Kita nggak perlu membuktikan kehebatan. Iya, yang perlu kita buktikan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Mantap ini. Monoral ini. Enggak sih. Ini ngomong soal metaverse. Tapi Artinya- ada nggak sih nilai minusnya atau mungkin sisi negatifnya di metaverse ini sendiri kan? Nah ini dia. Kekhawatiran apa gitu kalau misalkan benar-benar terwujud? Kalau aku sih sangat mengkhawatirkannya jangan-jangan ini menjadi dunia simulasi dan akhirnya orang ketika terlalu asik dengan dunia simulasi dia akan kehilangan identitas jati dirinya. Bisa Dia ansos nggak? Mm-mm. nantinya? Terus dia akhirnya menjadi kehilangan orientasi. Oke, nggak terlalu semangat gairah di dunia nyatanya bisa jadi. Kalau nggak gairah sih mungkin enggak, tetapi dia akhirnya memilih asik ria di situ, terjebak di situ, sehingga seolah-olah yang real itu yang di situ. Akhirnya mereka malah ini ya justru nggak bisa membedakan mana yang asli Mhm. dunianya, mana Betul. yang dunia fiksi ya. Betul, dan itu sebenarnya itu walah. Aku jadi ingat tesis saya ini. Ini ilmiah betul. Ini asik sih. Saya sih bahas soal itu. Sebenarnya kan dunia metaverse itu bagian dari apa ya? Boleh dibilang itu bagian dari kelanjutan dari proyeknya postmodernisme, filsafat postmodernisme. Ketika itu salah satu teori yang menarik dan yang saya kutip pada waktu itu ketika saya bikin tesis itu teorinya Jean Baudrillard. Jean Baudrillard itu nama orang. Oke. Nah, Jean Baudrillard itu dia membuat semacam tesis bahwa manusia di era posmo itu adalah para pemuja simbol. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.